Pernah nggak sih ngerasa punya potensi tapi bingung, sebenarnya aku jago di bidang apa ya? Nah, hari ini kita bakal bongkar 7 tips praktis buat menemukan keahlian yang mungkin selama ini ngumpet dan nggak kamu sadari. Yuk kita mulai. Kalau kamu pernah ngerasain ini, tenang, kamu nggak sendirian. Banyak banget yang kayak gitu. Kita tahu kita bisa ini, itu, tapi apa sih yang benar-benar jadi keunggulan kita? Pertanyaan ini emang suka bikin pusing, tapi jangan khawatir, jawabannya seringkali lebih dekat dari yang kita kira. Buat menemukan keahlianmu itu, kita nggak perlu lihat jauh-jauh. Anggap aja ini semacam perjalanan buat kenalan lebih dalam sama diri sendiri. Dan perhatian pertama kita adalah mengenali petunjuk-petunjuk yang sebenarnya udah ada di kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi mulainya dari mana nih? Jawabannya ada di keseharianmu. Yuk, kita bedah 3 petunjuk utama yang sering banget kita lewatin gitu aja. Coba deh sekarang pikirin bentar. Tugas apa sih entah di kerjaan atau di rumah yang kalau kamu kerjain tuh hasilnya hampir selalu bagus? Mungkin itu soal ngatur jadwal, benerin barang yang rusak, atau bahkan jadi penengah kalau ada teman yang lagi berantem. Nah, ini sinyal pertama nih. Petunjuk kedua ini datangnya dari luar, dari orang lain. Coba perhatiin deh, orang-orang tuh paling sering minta tolong apa sama kamu. Kalau teman kantor selalu nanya soal presentasi ke kamu, atau keluarga selalu ngandelin kamu buat urusan teknis, itu bukan kebetulan. Itu cerminan dari keahlian yang orang lain lihat di diri kamu. Pernah nggak sih lagi asyik ngerjain sesuatu, tahu-tahu udah malam aja? Entah itu pas lagi ngedesain, nulis, atau mungkin ngulik data di Excel. Kondisi flow ini tuh indikator emas. Tanda kalau ada minat dan potensi yang nyatu di situ. Jadi kalau semua petunjuk tadi kita satuin, kita nemu konsep ini. Keahlian alami. Sesuatu yang buat kamu tuh rasanya gampang banget, natural aja gitu, sampai-sampai kamu mungkin mikir, loh, emang nggak semua orang bisa ya? Padahal seringnya sih nggak. Nah, makanya masukan dari orang lain itu berharga banget. Coba deh dengerin pujian-pujian spesifik yang kamu terima. Kalau ada yang bilang, wah kamu jago banget ngejelasin hal rumit, itu bukan sekedar basa-basi, itu data loh, data tentang kekuatanmu. Oke, petunjuk udah kita kumpulin. Tapi nggak bisa berhenti di situ aja dong. Keahlian itu butuh pembuktian lewat tindakan. Sekarang waktunya kita ubah semua tebakan dan hipotesis kita tadi jadi eksperimen beneran di dunia nyata. Kuncinya satu, jangan mikir kegedean. Nggak perlu langsung bikin buku. Tertarik sama desain? Coba aja iseng bikin beberapa grafis simple di Canva. Pengen coba public speaking? Nawarin diri jadi MC di acara kecil RT juga udah oke banget. Abis itu, evaluasi. Aku seneng nggak ya? Aku ngerasa jadi lebih jago nggak ya? Nah, setelah coba-coba, kita sampai di pertanyaan paling krusial. Cuma karena kamu bisa ngerjain sesuatu, bukan berarti kamu harus ngelakuin itu terus-terusan. Energi kita kan terbatas ya. Jadi, yuk kita cari titik temu antara apa yang kita bisa dan apa yang kita suka. Ini nih ada alat keren buat bantu kamu metain hasilnya. Kuadran suka dan bisa, ini zona emas kamu. Fokus utama kamu seharusnya di sini. Kuadran suka tapi belum bisa, nah ini area buat kamu latihan. Yang ketiga, bisa tapi nggak suka. Anggap aja ini keahlian pendukung, tapi jangan buang banyak energi di sana. Dan yang terakhir, nggak suka dan nggak bisa, udah lupain aja dulu untuk sekarang. Oke, kita udah punya peta dari dalam diri dan juga hasil eksperimen. Tapi, biar semua ini bisa terus tumbuh, kita butuh fondasi yang kokoh. Yuk, kita bahas soal alat bantu dan yang paling penting, pola pikir yang jadi dasar pertumbuhan kita. Tes-tes kayak gini tuh bisa kasih beberapa petunjuk menarik dan perspektif baru. Tapi ingat, ya, ini cuma alat bantu, bukan ramalan takdir yang mutlak. Gunakan hasilnya sebagai bahan buat refleksi, bukan sebagai label yang kaku buat diri kamu. Nah, ini bagian yang paling memberdayakan. Mungkin kamu mikir, aku kan gak punya bakat dari lahir. Kabar baiknya adalah, sebagian besar keahlian yang paling berharga di dunia ini tuh bukan bakat murni. Mereka adalah hasil dari latihan yang konsisten, jatuh bangun, dan kemauan buat belajar dari setiap kesalahan. Jadi, kita udah melakukan perjalanan singkat nih. Mulai dari yang awalnya bingung, terus ngeliat petunjuk-petunjuk di sekitar kita, lanjut coba-coba eksperimen kecil, sampai ngebangun fondasi yang kuat. Sekarang pertanyaannya, apa selanjutnya? Ingat satu hal ini ya, kamu nggak harus nemuin satu jawaban final hari ini. Mengenal diri itu proses seumur hidup. Keahlian yang kamu temukan sekarang mungkin bakal berkembang atau bahkan berubah 5 tahun lagi, dan itu normal banget, nggak apa-apa. Nikmati aja prosesnya.
Oke, sebagai penutup, aku punya satu tantangan kecil buat kamu. Bukan buat dipikirin doang, tapi buat dilakuin. Berdasarkan semua yang udah kita bahas barusan, apa cuma satu, eksperimen kecil yang bakal kamu coba minggu ini? Karena penemuan yang sesungguhnya itu dimulai dari sebuah tindakan, sekecil apapun itu.